Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ratri Rahayu dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Chi-square dengan bantuan Microsoft Excel. Saya ada satu contoh, yaitu dari hasil skor tes awal diperoleh nilai sebagai berikut. Datanya ada sebanyak 38 ya. Skornya tersebar nih banyak ya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan hasil skornya ya. Jadi hasil skornya diurutkan terlebih dulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kalau sudah, langkah keduanya kita harus membuat tabel distribusi. Oleh karena itu, kita butuh suatu perhitungan terlebih dulu, yaitu kita butuh perhitungan nilai skor maksimal untuk mencari nanti banyaknya kelas interval dan panjangnya kelas. Kita bisa tuliskan rumus sama dengan maksimum atau max. Kita blok nilainya ya dari ini. Oke, dari B8 sampai AM8. Nah, diperoleh skor maksimalnya 16. Kemudian minimalnya juga kita ketikkan rumus sama dengan minimal. Kita pilih yang min. Kita blok sama ya. B8 sampai B8 sampai AM8. Nah, skor minimalnya adalah 6. Kemudian kita cari rentangnya, yaitu dengan rumus sama dengan skor maksimal dikurangi dengan skor minimal. Hasilnya 10. Kita juga butuh rata-ratanya. Kita tuliskan rumus sama dengan average. Rata-rata dari sini juga ya. B8 sampai AM8. Nah, rata-ratanya adalah ini 11,37. Kita kurangi desimalnya, kemudian simpangan bakunya sama dengan standar deviasi atau STD. Nah, ini ya, STDEV. Standar deviasinya dari sama nih, B8 sampai AM8. Standar deviasinya 2,32. Nah, seperti ini. Kemudian banyaknya kelas interval, kita ada rumus yaitu banyak kelas ya. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, berarti kita tuliskan sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan lognya N-nya adalah 38. Nah, hasilnya 6,21. Kita bulatkan menjadi 6. Dibulatkan menjadi 6. Seperti ini ya. Nah, kemudian panjang kelas rumusnya adalah rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, sama dengan rentangnya 10 dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi ada 6. Maka rentangnya, nah karena ini 1,67, maka diambil rentangnya adalah 2. Berarti kita punya 6 kelas dengan panjang kelasnya 2. Karena nilai minimalnya tadi adalah 6, kita buatnya di sini ya. 6 sampai 7 karena panjang kelasnya 2. Sampai 7. Kemudian ada 8 sampai 9. Terus ada 10 sampai 11.
12 sampai 13. Kemudian 14 sampai 15. Ada 16 sampai 17 seperti ini. Kita cari nilai frekuensinya ya. 6 sampai 7. Kita lihat ke tabel sini. 6 sampai 7 dia muncul sebanyak 2 kali. 2. Kemudian 8 sampai 9. Berarti dari sini sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Kemudian 10 sampai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian 12 sampai 13 ada 13. 14 sampai 15 ada 5. Dan yang terakhir 16 sampai 17 ada 1. Lalu kita tentukan batas XI-nya. Nah, di sini ada jarak-jaraknya, ya, ada spasinya. Kenapa tidak diurutkan tempel gitu ya? Karena nanti ada perhitungan untuk batas XI dan nilai Z. Batas XI-nya kita cari batas bawah dari 6, yaitu 6 dikurangi 0,5 berarti 5,5. Kemudian di sini 7,5. Di sini 9,5. Lalu 11,5. Kemudian 13,5. Yang di sini 15,5. Kemudian yang di sini 17,5. Nah, kita tentukan nilai Z-nya. Nilai Z caranya adalah kita ketahui bahwa rumusnya Z rumusnya adalah XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Berarti kita bisa tuliskan di sini sama dengan XI-nya ini dikurangi dengan X bar-nya. Tadi rata-ratanya adalah ini dibagi dengan, nah ini kasih kurung terlebih dulu ya. Baru dibagi dengan S-nya, standar deviasinya. Nah, diperoleh nilai ini. Dengan cara yang sama, kita cari standar deviasi untuk ini. Atau kalau mau kita tuliskan dibagi dengan tadi 11,37 dibagi dengan S-nya adalah 2,32. Boleh seperti itu. Kemudian kita bisa kopikan ke sini. Bisa ya. Terus lalu ke sini juga. Nah, jadi untuk masing-masing batas XI-nya kita sudah punya nilai Z-nya. Kemudian untuk luas Z-nya kita cari dengan cara untuk menghitung luas Z, maka rumus yang perlu kita tulis yaitu sama dengan absolut dari tabel Z. Nah, kita pilih yang bawah ya. Kemudian kita klik ke nilai Z yang ini dikurangi tabel Z dari nilai Z yang di bawah sini.
Oke, ketemu 0,419. Kemudian dengan cara yang sama kita tuliskan ke sini. Kita kopikan juga ke sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk mencari nilai EI, maka caranya adalah kita mengalihkan sama dengan nilai luas Z-nya dikali dengan banyaknya data. Banyaknya data N-nya tadi 38. Nah, dapatnya ini ya. Kemudian kita copy ke sini. Copy kemudian di paste. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk tabel yang terakhir, caranya adalah kita lihat rumusnya ini ya, sama dengan berarti FI-nya ini dikurangi dengan EI dikuadratkan dengan EI. Nah, ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan ini. Nah, hasilnya adalah 0,1. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kita kopikan juga ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengetahui nilai chi-square yang dihitung pada tabel berikut, maka kita jumlahkan ya. Di sini jumlah. Jumlahnya berarti sama dengan sum. Kita jumlahkan dari sini ke sini. Nah, hasilnya adalah 0,84. Kemudian kita cari nilai chi-square-nya. Ini adalah chi-square hitung. Ya. Chi-square hitungnya sama dengan 0,84. Kemudian chi-square tabel sama dengan probability-nya kita tulis 0,05 dengan DK-nya karena tadi banyaknya kelas ada 6, kemudian dikurangi dengan 3 ya. Jadi 6 kelas dikurangi 3 masih 3. Maka chi-square tabelnya adalah 7,8. Nah, seperti ini. Kriteria pengujian jika chi-square tabel kriteria pengujian jika chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel, maka datanya normal. Nah, kita lihat punya kita chi-square hitungnya dia kurang dari chi-square tabel karena dia 0,84 kurang dari 7,81. Maka data kita ini berdistribusi normal. Setelah kita uji,
dengan uji chi-square. Itu adalah bagaimana caranya kita menghitung atau menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji chi-square. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.